Bapak Kajari yang mau menerima kami dan siap menyisikan waktunya walaupun terlambat. Mungkin ada sedikit kekecewaan kami, wajar kami sampaikan ini hari karena kami lebih bagus sampaikan di depan daripada di belakang. Kami lagi-lagi datang kemari begitu kecewa karena harus melihat seorang tersangka, mungkin Bapak tahu, Saudara Yusuf, oknum di dinas pekerjaan umum, yang hari ini mungkin kita sudah tahu semua sudah berstatus tersangka, tapi hari ini berkeliaran dan juga dia hari ini menjadi kepala bidang, mungkin bisa saya bilang orang nomor 2 di sebuah dinas untuk mengelola anggaran miliaran rupiah. Kami mengkhawatirkan hari ini bisa saja seorang tersangka tersebut menghilangkan barang bukti hari ini. Bisa saja dia melakukan tindakan hal yang sama terhadap posisi dia yang hari ini. Mungkin kami hari ini meminta kepada Bapak untuk dengan tegas, seperti pernyataan Bapak ketika kami pernah datang kemari, dan Bapak beserta Bapak Rudi Haryanto menyatakan sikap untuk komit untuk memberantas kasus korupsi di tebing tinggi. Kami juga menghargai hari ini Bapak sudah menyelamatkan uang negara hingga ratusan juta, tapi kami menilai itu belum cukup memuaskan buat masyarakat Kota Tebing Tinggi. Mungkin itu saja, mungkin kami berharap ada penyampaian dari Bapak dan kami harapkan jawaban itu bisa memuaskan hati kami dan menenangkan hati kami. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, adik-adik semua dari Ikatan Pemuda Karya. Saya mohon maaf ya, tadi adalah acara 17-an, upacara di lapangan Sri Mersing, kemudian dengan tokoh-tokoh masyarakat tadi ada pertemuan di Gedung Sawiyah. Saya minta izin ke Pak Wali, Pak Kapolres, Pak Dandim supaya datang untuk menemui adik-adik semua. Acara belum berakhir, tapi saya mohon izin karena memang saya dapat informasi adik-adik ini semua. Baik, penyidikan terhadap tersangka atas nama Yusuf sudah kita tetapkan sebagai tersangka, ya, atas dasar pemeriksaan fisik dari ahli teknis dari Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara dan sudah menyebutkan tentang penyimpangan yang terjadi di situ, yaitu kekurangan volume pekerjaan. Ya, kita sudah memeriksa saksi-saksi, kita sudah memeriksa beberapa barang bukti dan fisik tentang bendungan sudah kita lakukan pemeriksaan. Namun dalam segi pembuktian, ya, lebih kurang 3 bulan yang lalu kita sudah mengirim surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan di Medan, BPKP, untuk melakukan perhitungan kerugian negara. Sampai saat ini kita sudah menyusul surat yang kedua, belum ada jawaban tentang perhitungan kerugian negara. Bahwa penetapan tersangka ini tentu sudah didukung oleh minimal 2 alat bukti. Tapi dalam perhitungan kerugian negara, kebetulan jaksa-jaksa saya di sini adalah basicnya sarjana hukum. Tidak ada yang ahli auditor atau apa, sehingga membutuhkan ahli dalam perhitungan kerugian negara supaya jangan meleset berapa jumlah kerugian negara yang terjadi pada proyek pembangunan Sungai Padang pada tahun 2013-2014. Kami berharap bahwa kalau segera perkara ini dinaikkan ke PN Tipikor, ada kekhawatiran kita bahwa kita tidak mau suatu perkara itu ingkrah, itu harus dapat terbukti. Tidak onslah maupun prisprah. Onslah adalah perbuatan tersebut ada, tapi kerugian negara tidak ada. Prisprah bukan dia pelakunya. Kami tidak berharap bahwa perkara ini akan bebas di PN Tipikor di Medan. Oleh karena itu, kami masih minta waktu untuk menyusul surat lagi. Apabila perlu nanti tim dari penyidik kita akan berangkat ke BPKP untuk meminta hasil audit tentang perhitungan kerugian negara tersebut. Penetapan tersangka dia mungkin masih berkembang. Kita lihat dari hasil pemeriksaan dia nanti, apakah pihak rekanannya atau pihak-pihak lain yang terkait terhadap hal ini. Oleh karena itu,
saya berjanji tidak akan menghentikan perkara ini dan tidak akan berlama-lama terhadap perkara ini. Namun, kami membutuhkan perhitungan ahli. Berapa kerugian negara yang duduk yang pasti? Apakah dari tim teknik tersebut dengan tim BPKP sesuai tidak jumlah kerugian negara yang terjadi pada proyek bendungan tersebut? Jadi, saya tetap akan menepati janji saya. Saya bertanggung jawab terhadap penyidikan tersebut. Mengenai bahwa dia masih menjabat sebagai kabid, itu tentu bukan kewenangan saya, ya. Itu ada di pemerintah kota, baik kepala dinas PU ataupun pemerintah kota. Dan apakah dia masih memegang proyek-proyek lain-lain, itu adalah kewenangan daripada kepala dinas pekerjaan umum. Namun kalau sudah sampai tahap penyidikan tersebut, kalau sudah dia ditahan, tentu tidak akan bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Jadi oleh karena itu, kami tidak punya kewenangan terhadap dia masih menjabat sebagai kabid atau masih menjabat sebagai PPK maupun KPA pada Dinas Pekerjaan Umum. Jadi melalui adik-adik melakukan penyampaian ini, saya akan tampung terus dan menjadi dorongan bagi saya dalam melakukan penyidikan. Apabila adik-adik juga mempunyai data-data lain berkaitan, tidak hanya pada pekerjaan umum, pada dinas-dinas lain, silakan berikan kepada kami datanya. Jadi bahwa kita serius dalam penyidikan, tidak main-main kalau dalam penyidikan, dan tidak main-main dalam menentukan tersangka. Saya tidak ingin menelan ludah yang sudah saya buang untuk menetapkan yang lain-lain. Tapi saya minta bersabar, karena BPKP adalah bukan instansi atasan kami. BPKP adalah instansi lain mitra kami dalam melakukan perhitungan kerugian negara. Oleh karena itu, saya masih minta kesabaran adik-adik semua untuk bisa mengawal kami dalam melakukan penyidikan, khususnya perkara-perkara tindak pidana korupsi. Itulah yang bisa saya sampaikan. Harapan saya bahwa koreksi kalian seperti ini dapat membangun kami untuk bekerja lebih baik dan lebih baik ke depan. Terima kasih. Jadi begini Pak, dari penyampaian Bapak yang mungkin saya terima, bahwasanya hari ini bukan masalah dia menjabat, ini dampak dari kenapa kami meminta. Karena dia sudah ditetapkan sebagai tersangka, mungkin tinggal menunggu sampai di mana kerugian negara, kan ini, Ya. Agar dinaikkan ke tipikor, Ya. kan seperti itu. Kami hari ini meminta kepada tersangka tersebut untuk ditahan. Kenapa ditahan? Kami takut bahwasanya bisa saja ada lobby-lobby di luar sana. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa saja dia menghilangkan barang bukti, sehingga proses penyidikan ini dan pemeriksaan tidak sesuai yang diinginkan. Kami berharap ketika mungkin dia ditahan untuk proses pemeriksaan ke depan, kan begitu Pak. Mungkin yang saya tahu yang secara di undang-undang, secara pemikiran saya, bahwasanya tersangka tersebut bisa ditahan untuk membantu proses pemeriksaan dalam proses penyidikan atau penyidikan hari ini, kan begitu. Untuk mungkin proses kerugian negara, mungkin bisa menunggu ketika dia ditahan. Karena apa? Ketika